Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, sedang berada di ambang era baru. Sebuah visi yang berani, mimpi tentang bangsa yang bersatu dan sejahtera, sedang terbentuk di jantung Kalimantan. Nusantara, ibu kota masa depan bangsa, bukan hanya sekadar pemindahan pusat pemerintahan, tetapi sebuah transformasi takdir Indonesia. Proyek ambisius ini menjanjikan untuk mengurangi beban Jakarta, ibu kota saat ini yang bergulat dengan masalah kepadatan penduduk dan lingkungan. Nusantara, yang dibayangkan sebagai kota yang berkelanjutan dan cerdas, bertujuan untuk menjadi mercusuar kemajuan, simbol kebangkitan Indonesia sebagai pemain global. Dunia menyaksikan dengan penuh harap saat hutan dan bukit digantikan oleh kota metropolitan modern. Skala proyek ini sangat besar, ambisinya terasa nyata. Tapi di tengah hiruk-pikuk konstruksi, muncul pertanyaan penting, bagaimana perkembangan terkini di Nusantara? Pertanggal 12 Februari 2025, gelombang optimisme melanda proyek ini. Tahap pertama pembangunan, tahap pondasi dari upaya besar ini telah mencapai penyelesaian yang luar biasa, yaitu 98,2%. Pencapaian ini, bukti dedikasi dan kerja keras banyak orang, menandai tonggak penting dalam perjalanan Indonesia menuju mewujudkan visinya yang ambisius. Nusantara bukan hanya tentang membangun gedung, ini tentang membangun masa depan. Masa depan di mana peluang ekonomi terdistribusi lebih merata, di mana keberlanjutan lingkungan menjadi yang terpenting, dan di mana teknologi memberdayakan warga negara. Rencana induk kota ini seperti cetak biru untuk kemajuan. Ruang hijau terjalin dengan daerah perkotaan, memastikan keseimbangan yang harmonis antara pembangunan dan alam. Sistem transportasi canggih yang didukung oleh energi terbarukan, menjanjikan untuk menghubungkan orang dan tempat secara efisien dan berkelanjutan. Inti dari visi ini adalah komitmen terhadap inklusivitas. Nusantara bertujuan untuk menjadi kota bagi semua orang Indonesia, terlepas dari latar belakang atau keyakinan mereka. Komitmen ini tercermin dalam perencanaan yang cermat untuk area perumahan, fasilitas umum, dan ruang budaya. Fase pertama proyek IKN, langkah awal yang penting, berfokus pada peletakan dasar untuk ibu kota baru. Ini mencakup pembangunan infrastruktur penting, gedung pemerintahan, dan perumahan bagi pegawai negeri sipil yang akan menjadi yang pertama menyebut Nusantara sebagai rumah. Angka-angka menceritakan kisah kemajuan yang luar biasa. Per 12 Februari 2025, fase 1 telah mencapai penyelesaian yang mengesankan, yaitu 98,2%. Pencapaian ini, sebuah bukti dedikasi dan kerja keras tak terhitung individu, membuka jalan bagi tahap pembangunan selanjutnya. Di dalam fase 1, proyek-proyek tertentu telah menyaksikan langkah besar. Pembangunan perumahan bagi pegawai negeri sipil, aspek penting untuk memastikan transisi yang lancar ke ibu kota baru, telah mencapai tingkat penyelesaian rata-rata 93,1%. Ini berarti 27 menara telah selesai, dengan 10 menara lagi dijadwalkan untuk dilengkapi perabotan pada akhir Februari dan 10 lainnya pada akhir Maret, sehingga totalnya menjadi 47 menara. Menyadari bahwa jantung sebuah kota terletak pada penduduknya, proyek IKN menempatkan penekanan yang signifikan pada penyediaan perumahan yang nyaman dan modern bagi pegawai negeri sipil yang pindah ke Nusantara. Individu-individu ini, tulang punggung administrasi Indonesia, akan memainkan peran penting dalam menghidupkan ibu kota baru. Pembangunan unit perumahan telah berkembang dengan kecepatan yang patut dipuji. Per 12 Februari 2025, tingkat penyelesaian rata-rata 93,1% telah dicapai di berbagai proyek perumahan. Ini berarti hasil nyata di lapangan, dengan 27 menara telah selesai dan siap menyambut penghuni baru mereka. Komitmen pemerintah untuk memastikan transisi yang lancar bagi pegawai negeri sipil terlihat dalam upaya berkelanjutan untuk mempercepat penyelesaian unit perumahan yang tersisa. Dengan 10 menara lagi dijadwalkan untuk dilengkapi perabotan pada akhir Februari, dan 10 lainnya pada akhir Maret. Total 47 menara diharapkan siap huni dalam beberapa bulan mendatang. Jantung pemerintahan, kawasan kementerian berdiri. Nusantara dibayangkan tidak hanya sebagai simbol persatuan nasional, tetapi juga sebagai pusat kekuatan administratif Indonesia. Inti dari visi ini adalah pembangunan kawasan kementerian khusus yang menampung kantor-kantor berbagai kementerian dan lembaga pemerintah.
Pembangunan kantor-kantor kementerian ini telah berjalan dengan stabil, dengan tingkat penyelesaian rata-rata 96,4% di berbagai proyek. Kemajuan luar biasa ini menandakan komitmen pemerintah untuk memastikan transisi fungsi administratif yang lancar ke ibu kota baru. Di antara tong penting yang dicapai adalah penyelesaian 36 unit rumah dinas menteri, yang menunjukkan tingkat penyelesaian 100% untuk aspek penting dari proyek ini. Tempat tinggal ini akan menampung pejabat tinggi dan keluarga mereka, yang selanjutnya memperkuat posisi Nusantara sebagai pusat pemerintahan Indonesia. Melampaui batu bata dan semen memelihara jiwa. Sementara infrastruktur fisik membentuk tulang punggung Nusantara, jiwa kota akan dipelihara oleh ruang budaya dan spiritualnya. Menyadari pentingnya iman dalam kehidupan masyarakat Indonesia, proyek IKN memprioritaskan pembangunan gedung-gedung keagamaan. Sebagai bukti komitmen Indonesia terhadap keragaman agama, tempat-tempat ibadah untuk berbagai agama sedang dibangun di Nusantara. Masjid, elemen sentral dari lanskap spiritual kota, telah mencapai penyelesaian 50%. Bersamaan dengan itu, pembangunan gereja, pura, dan vihara sedang berlangsung, yang mencerminkan visi inklusif ibu kota baru. Ruang-ruang ini akan berfungsi sebagai tempat perlindungan untuk berdoa, berefleksi, dan membangun komunitas, menumbuhkan rasa harmoni dan kebersamaan di antara penduduk dari berbagai agama. Mengamankan masa depan, mendanai ambisi Indonesia. Realisasi proyek seambisius Nusantara membutuhkan sumber daya keuangan yang signifikan. Pemerintah Indonesia menyadari potensi transformatif ibu kota baru, telah mengalokasikan anggaran yang besar untuk pembangunannya. Untuk periode 2025 hingga 2028, anggaran sebesar 4,8 triliun telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto, yang menggarisbawahi pentingnya proyek ini dalam agenda nasional. Untuk memastikan momentum proyek, ERLAP Pemoma 1 triliun telah dialokasikan untuk pencairan segera pada tahun 2025. Proyek IKN, yang diidentifikasi sebagai prioritas di bawah Astacita Presiden Prabowo, mendapat dukungan politik dan keuangan yang signifikan. Meskipun ada penyesuaian anggaran di berbagai sektor, termasuk pengurangan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah tetap berkomitmen untuk memprioritaskan pembangunan IKN, bahkan menjajaki jalan untuk pendanaan tambahan. Desa Global, Kemitraan Internasional berkembang. Pembangunan Nusantara bukan semata-mata upaya Indonesia tetapi bukti kolaborasi internasional. Menyadari pentingnya proyek ini secara global, negara-negara di seluruh dunia telah menyatakan minatnya untuk menyumbangkan keahlian dan sumber daya mereka. Turki, di bawah kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan, telah muncul sebagai mitra kunci dalam proyek IKN. Selama pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo pada 12 Februari 2025, Presiden Erdogan menegaskan kembali komitmen Turki untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN, memanfaatkan keahlian perusahaan infrastruktur Turki. Kemitraan ini melampaui pembangunan infrastruktur, mencakup berbagai sektor, sebagaimana dibuktikan dengan penandatanganan 12 perjanjian antara Indonesia dan Turki. Kolaborasi ini menggarisbawahi pengakuan komunitas internasional atas potensi IKN sebagai pusat global untuk inovasi, keberlanjutan, dan kemajuan. Transparansi dan kepercayaan, fondasi kemajuan. Keberhasilan proyek sebesar ini tidak hanya bergantung pada kemajuan konstruksi, tetapi juga pada pemeliharaan transparansi dan akuntabilitas. Otorita IKN, yang diberi tanggung jawab untuk mengawasi pembangunan, telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk memastikan bahwa informasi mengenai kemajuan proyek mudah diakses oleh publik. Pembaruan berkala, konferensi pers, dan kunjungan lapangan diselenggarakan untuk memberi informasi kepada publik tentang perkembangan terbaru. Otorita IKN juga mengelola portal daring yang menyediakan informasi komprehensif tentang proyek tersebut, termasuk alokasi anggaran, jadwal konstruksi, dan penilaian dampak lingkungan. Komitmen terhadap transparansi ini bertujuan untuk menumbuhkan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, investor, dan mitra internasional. Dengan menerapkan transparansi dan akuntabilitas, Otorita IKN berusaha untuk memastikan bahwa pembangunan Nusantara tetap menjadi bukti tata kelola yang baik dan pembangunan yang bertanggung jawab.